Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani ada dalam channel yang satu ini, Sekilas IT. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Oke teman-teman, kali ini saya ingin ngebahas sekali tentang pertanyaan-pertanyaan yang datang dari teman-teman. Karena kebanyakan hampir mirip lah pertanyaannya yang seperti ini. Bang, komputer apa yang bagus untuk main game? Dan saya jawab, ya komputer mahal. Tapi apa balasan dari mereka? Mereka bilang, ya bang jawabannya cuma gitu aja. Adik saya juga tahu lah komputer mahal yang pasti bagus untuk main game. Saya sempat kebingungan untuk menjawab harus seperti apa. Mungkin yang mereka pikir komputer sama dengan konsol. Jadi misalkan gini, untuk bisa bermain PES 2017, lebih bagus di PlayStation 2 atau di PlayStation 3? Ya jelaslah lebih bagus di PlayStation 3 dari segi apapun. Jadi kita bisa tentukan konsol yang bagus untuk main game yaitu PlayStation 3. Udah kan kelar. Nah, yang saya rasakan komputer dengan konsol itu sangat berbeda sekali. Sangat jauh sekali. Jadi jangan samakan komputer dengan konsol. Yang bisa kita tentukan langsung komputer ini lebih bagus dari komputer ini. Misalkan komputer Intel lebih bagus dari AMD. Jangan samakan seperti konsol yang tadi. Si konsol itu sudah diberikan takaran dari pabrikannya, speknya seperti ini, terus frekuensinya seperti ini, dan untuk bisa bermain game ini. Tapi komputer bisa kita setting manual dengan cara menyesuaikan dengan keinginan kita atau menyesuaikan dengan budget yang kita punya. Misalkan kita pengen main game GTA 5 di PlayStation 3. Harga PlayStation 3 harganya 5 juta. Kita punya uang 4 juta. Misalkan datang ke toko mau beli PlayStation 3 untuk bisa bermain game GTA 5. Bang, saya pengen PlayStation 3 tapi punya uang 4 juta. Bisa nggak bang memorinya dikurangin, terus prosesornya diturunin lah sedikit supaya harganya jadi 4 juta. Saya pengen main GTA 5 di PlayStation 3. Jelas, itu tidak akan mungkin terjadi. Si mas-mas tokonya juga nggak akan berani ngambil resiko untuk ngurangin RAM atau ganti prosesor si PlayStation 3 itu. Jadi teman-teman ya udahlah beli PlayStation 2 misalkan harganya sekitar 1 juta atau 2 juta. Tapi nggak bisa bermain GTA 5 di PlayStation 2. Nah, konsol karena udah diberi takaran dari pabrikannya sekian. Nah, berbeda dengan komputer. Kalau misalkan punya uang kita 4 juta, datang ke toko komputer. Bang, beli komputer, tapi saya punya uang 4 juta. Itu kan harganya 5 juta. Saya pengen main GTA 5 di komputer itu. Bisa nggak bang turunin speknya? Kurangin RAM. Misalkan komputer yang 5 juta itu RAM-nya 8 GB. Kurangin bang jadi 4 GB atau prosesornya asalnya Core i5 turuninlah jadi Core i3 misalkan, jadi supaya harganya nggak 5 juta jadi 4 juta sesuai budget yang kita punya. Oke, kata si masnya boleh dikurangin RAM atau diturunin si prosesornya jadi Core i3 misalkan. Nah, pas kan harganya 4 juta kita bisa beli komputer itu dan kita masih tetap bisa main GTA 5 dengan komputer itu. Nah, meskipun FPS atau resolusinya agak sedikit menurun. Misalnya kalau misalkan harga komputer itu 5 juta, kita bisa bermain GTA 5 dengan FPS di atas 70 atau 80. Karena prosesornya Core i5, RAM-nya 8 GB, PGA-nya udah DDR5. Tapi karena teman-teman punya uangnya 4 juta, jadi si masnya ya udahlah pasin aja 4 juta, apa yang harus dikurangin? Dikurangin prosesornya, misalkan diturunin jadi Core i3. Dan hasilnya ketika kita main di komputer dengan harga 4 juta, kita mendapatkan FPS di GTA 5 hanya mendapatkan 40 sampai 50 FPS. Ya wajar-wajar aja lah karena uangnya juga diturunin. Makanya spek dari GTA 5 juga itu jadi turun atau FPS-nya juga jadi turun. Nah, jadi oke lah, jadi panjang lebar seperti ini.
Oke lah, jadi kesimpulannya, komputer yang bagus untuk main game adalah komputer yang sesuai dengan budget teman-teman. Oke, jadi jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu lagi. Bang, motherboard ini bagus nggak untuk main game? Prosesor ini bagus nggak untuk main game? RAM ini bagus nggak untuk main game? VGA ini bagus nggak untuk main game? Jawabnya pusing atau bakalan panjang gitu. Ya, jadi intinya pertama, komputer dengan konsol itu sangat berbeda, jangan samakan. Kedua, jawaban dari Bang, komputer yang bagus untuk main game itu seperti apa? Dan saya jawab, komputer yang bagus untuk main game adalah komputer yang sesuai dengan budget teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan membuka inspirasi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Saya Randy Adhas, Kilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.